Satu, dua. Tes, 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 tes. Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes. Tes, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Tes, satu, dua. Satu, dua, satu. Tes, tes, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Belum. Satu, dua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Tes, tes. Ya. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali Minggu 22 Desember 2024. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti, juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan memberkati, ingatlah setiap kita ibadah Tuhan hadir, kalau Tuhan hadir mujizat pasti terjadi. Kita bangkit berdiri. Mengapa kau memilih?
terbesar dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, Engkau telah memanggil kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan, bahkan Tuhan kami dipanggil, diangkat Engkau Tuhan dari lumpur dosa yang sangat menjijikan, yang sangat Tuhan kotor. Tapi Tuhan, oleh karena rahmat-Mu Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan. Bahkan kami sampai diangkat Tuhan menjadi para pelayan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, bila kami hidup menurut firman-Mu, walaupun Tuhan banyak tantangan-tantangan, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami bisa melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Dan walaupun Tuhan banyak kekurangan kelemahan, kami mau Tuhan bangkit, karena orang benar Tuhan sekalipun jatuh, Engkau Tuhan dengan tangan kanan-Mu tidak membuatnya tergeletak, tapi membangkitkannya kembali melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami. Kuasa yang memegang hati pikiran kami bersama kami menolaknya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar lebih kuatnya pergi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya Roh Allah saja Tuhan yang berada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan. Kita ganti nyanyiannya, firman-Nya. Oke. Hanya kasih Yesus yang
diselamatkan lewat Injil keselamatan ya. Tapi Injil itu sifatnya memanggil. Setelah kita dipanggil di dalam harus diajar. Amin. Sampai sempurna. 4 Injil seperti 4 tiang. Masuk ke dalam lewat 4 Injil kita dipanggil supaya jadi anak-anak Tuhan. Tapi setelah kita percaya, tidak boleh kita hanya tinggal di pintu gerbang, harus maju. Amin. Sampai ruang maha kudus kesempurnaan. Kalau sudah sempurna nggak usah lagi kerja. Sudah, kalau dia udah sempurna. Tapi kita kan belum sempurna. Jadi kita di sini datang mengerjakan keselamatan sampai sempurna. Seperti Henok, Allah sudah seperti Henok terbang nanti ya. Kita ganti nyanyiannya. Ya, Kristus datang menyelamatkan. Ya. Para Yesus, manusia.
pertanyaannya? Ya. Waktu Tuhan. segala sesuatu di kolong langit ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu kami beribadah, tapi juga ada waktu kami untuk menikmati hasil ibadah kami. Itu sebabnya kami berjerih lelah beribadah, karena ibadah itu besarlah labanya, berguna untuk apapun.
baik untuk yang sekarang di dunia ini juga menjangkau yang kekal setelah di dunia ini. Itulah kuasa ibadah kami. Karena itu kami akan lakukan dengan segenap hati kami. Kami tidak mau bermain-main supaya ibadah ini kami rasakan kekuatan kuasanya, manfaatnya. Mengubah kami, menyelamatkan kami, memberi berkat berlimpah bagi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir dalam ibadah hari ini, Minggu 22 Desember ya. Tinggal berapa hari lagi berakhir Desember tahun ini? Tinggal 9 hari lagi ya. Sayonara ya. Sayonara, suka tidak suka pasti berlalu. Ya. Mari, tiba waktunya kita buka Alkitab dari kitab Ibrani pasal 10. Ayat 6 sampai yang ke-10, temanya ya adalah ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk menghapus korban yang pertama, untuk menegakkan korban yang kedua. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus korban-korban pada perjanjian lama. Ya, korban pada perjanjian lama itu orang kaya lembu, orang sedang domba kambing, kalau orang miskin kurma merpati. Langsung kita, saya merpati atau domba? Nah itu, tapi dalam perjanjian baru Yesus menggenapinya. Tidak perlu bawa lembu, domba atau tekukur. Ya silakan. Ibrani 10 ayat yang ke-6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Ya, ini Tuhan Yesus, aku datang dalam gulungan kitab. Kalau dulu itu Alkitab itu bukan bentuk lembaran gini, bentuk gulungan. Ya, kitab Musa, Nabi Yesaya, ya. Nah, ya, terus. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ya, Yesus datang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Terus di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. ya, jadi korban bakaran, korban penghapus dosa, ya, itu Allah tidak menghendaki lagi korban seperti itu. Terus dan kau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Terus Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. jadi yang Yesus datang melakukan kehendak Bapa. Amin. Kehendak Bapa. Tadinya dia nggak mau minum cawan itu karena berat. Disalib mati itu berat, ya kan? Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah ya. Jadi hanya minum cawan rela disalib demi umat manusia, mengganti semua korban. Amin. Terus yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. ya, yang pertama itulah perjanjian lama, korban-korban binatang. Ya, untuk menegakkan yang kedua itulah korban Kristus. Ya.
Udah? 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, dikuduskan, korban itu menguduskan. Amin. Terus Untuk persembahan tubuh Kristus. baca. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 10 diulangi. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi persembahan tubuhnya Yesus ini, ya, ini yang bisa menguduskan, menyucikan, dari dosanya merah seperti apa? Kamisi. Jadi suci putih seperti bulu domba, merah seperti kain kermisi, jadi putih seperti salju. Ya, seperti kermisi, seperti apa? Kain kesumba bisa putih seperti salju, seperti bulu domba. Itulah kuasa pengampunan. Dan tandanya, buktinya kita sudah diampuni. Tandanya kita sudah diampuni, kita tidak mengulangi lagi berbuat dosa yang sama. Tidak mengulangi lagi berbuat dosa yang sama. Ingat, perempuan tertangkap basah berbuat zina. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Amin. Jangan diulang, karena dosa itu yang membuat manusia susah, mengeluh. Kenapa manusia hidup mengeluh? Pernah mengeluh? Biarlah manusia mengeluh tentang dosa. Jadi manusia mengeluh karena apa? Dosa. Makin banyak dosanya, makin banyak mengeluh terus. Ya, berhentilah berbuat dosa supaya berhenti mengeluh. Lawan kata mengeluh apa itu? Bersyukur, bersukacita. Sukacita. Ngeluh terus. Lalu suami ngeluh ke istrinya, istri mengeluh tentang suami, orang tua tentang anak, anak tentang orang tua, ngeluh terus. Yang satu bilang, berhentilah mengeluh. Caranya berhenti berbuat dosa. Itu namanya pertobatan, ya. Jadi seandainya darah domba, darah lembu, darah burung tekukur itu untuk orang miskin. Orang apa? Miskin. Kalau orang sedang, domba. Kalau orang kaya, lembu. Nggak mungkin, dari sejak dulu korban orang kaya dengan orang miskin itu sudah dibedakan. Sudah dibedakan. Orang kaya bawa apa? Lembu. Orang sedang, domba. Orang miskin, jadi itu kelihatan dari rumah. Dari rumah sudah kelihatan orang apa? Bawa lembu. Korban penghapus dosa. Ya. Nah, tapi untuk perjanjian baru, Yesus itu telah menggenapi. Telah apa? Menggenapi. Dia korban untuk orang kaya, korban untuk orang sedang, korban untuk orang miskin. Ya. Dan di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai, sudah genap.
digenapi. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, kata Tuhan, tapi untuk menggenapi. Sudah digenapi. Jadi kita tidak perlu bawa korban penghapus dosa. Kita sudah selamat, diampuni. Pekerjaan kita sekarang adalah mengerjakan keselamatan. Amin. Apa pekerjaan kita? Mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan apa? Takut dan gentar. Jadi kalau bekerja itu harus selesai. Betul kan? Kalau bekerja harus selesai. Jadi mengerjakan keselamatan juga harus sampai selesai. Sampai ke ruang Maha Kudus. Sampai ke mana? Ruang Maha Kudus. Ini. Sampai ke ruang Maha Kudus. Ini daerah kebenaran, kesucian, kesempurnaan. Sampai ke ruang Maha Kudus. Karena Tuhan sudah merintis jalan, membuka jalan yang hidup dan yang baru. Dibuka jalan melalui tabir, disebut itulah dirinya sendiri. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai ini pemisah. Nah, di situ tirai pemisah ruang suci dengan ruang Maha Kudus. Robek. Tentu dengan suara robek. Baru tampaklah ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian. Tahta Allah. Dan orang sekarang tinggal melangkah. Amin. Tinggal apa? Melangkah. Kalau dulu hanya imam besar Harun yang bisa masuk. Baru kemudian penggantinya. Mati Harun, penggantinya begitu. Ya. Tapi dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, Dia sudah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Amin. Jalan yang baru dan yang hidup, yaitu dirinya sendiri. Amin. Dirinya sebut jalan yang baru dan yang hidup. Jalan yang baru dan yang hidup. Kalau jalan yang hidup biasanya apa itu? Pernah saudara lihat jalan yang hidup? Betul? Eta. Jalan yang hidup. Tinggal masuk, naik. Naik. Jalannya hidup, ya. Kan masuk aja, cik. Itulah Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Dia. Dia yang membawa kita ke surga. Amin. Kira-kira surga itu di mana? Di sana atau di sana atau di sana kira-kira? Ayo, saudara, kira-kira surga di mana itu? Hah? Di atas? Atas itu mahal luas. Iya kan? Maha luas. Ya. Makanya Yakub waktu bermimpi. Pernah saudara mimpi? Pastilah. Ya. Tapi ada mimpi dari diri sendiri. Ada mimpi dari diri sendiri. Apalagi waktu capek. Dari apa? Capek. Udah capek tidur. Tadi yang dikerjain di mimpi sendiri. Sebagaimana orang banyak mimpi karena kelelahan, capek. Tapi ada juga mimpi yang dari tapi ada juga mimpi yang dari Tuhan. Yakub bermimpi. Waktu dia bermimpi itu, dia lihat tanah dari bumi terhubung ke surga.
Ya, kemudian dia lihat malaikat Tuhan turun naik. Malaikat Tuhan turun naik. Hebat sekali. Dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Tuhan. Betel itu artinya rumah Tuhan. Ini pintu gerbang surga. Yakub ketemu pintu gerbang surga. Makanya Allahnya kita ini disebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allahnya Abraham, bapak orang percaya. Yang mengorbankan siapa itu? Ishak. Diikat dia, ya, pada kayu. Pas mau disembelih, malaikat berkata, jangan apa-apakan anak. Aku sudah melihat bahwa kau takut akan Allah. Lalu dia lihat, waktu dia lihat, ada seekor domba yang tersangkut pada semak belukar. Ambillah itu, gantian disembelih. Tapi menurut Alkitab, ya Abraham ini mengorbankan Ishak. Ishak itu seperti seolah-olah sudah bangkit dari antara orang mati. Sebab dia yakin, kalaupun anakku ini ku persembahkan, karena ini adalah anak generasi penerus yang nanti akan memperanakan keturunan. Dari situ nanti Yakub menjadi bangsa yang besar. Pasti Tuhan bangkitkan. Padahal pada waktu itu belum ada pernah Tuhan membangkitkan orang mati. Tapi sudah yakin dia, anakku Ishak ini pasti nanti bangkit. Pas waktu disembelih, Tuhan berkata jangan. Waktu dia lihat, ada seekor domba, itulah yang dikorbankan. Tapi Ishak ini, anak Abraham ini, seolah-olah sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi ujian bapak-bapak, tokoh-tokoh, ya orang-orang percaya itu ujiannya berat. Ujiannya berat. Ya, ujiannya sangat berat. Termasuk Yakub. Ya, termasuk Yakub. Semua mengalami ujian yang berat. Ya, tapi ingatlah, ujian itu tidak melampaui kekuatan. Yang kalau dalam perjanjian baru disebut pencobaan. Pencobaan itu menjadi ujian. Ya, di mana itu? Coba Roma berapa? Roma pasal. Ya, coba cari. Pencobaan biasa tidak melampaui kekuatan. 2 Korintus berapa itu? Ya, ayo langsung ketemu. Ya, ada sekarang di HP. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat berapa? 13. Perhatikan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Amin. Jadi tidak ada yang luar biasa. Aduh, saya sekarang lagi dalam pencobaan. Biasanya pencobaan manusia itu selalu ke duit. Begitu tidak ada duit, pencobaan. Ya, memang begitulah manusia. Ya, lagi. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Jadi bukan luar biasa. Amin. Ya, terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amen. Tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, apalagi jadi hamba Tuhan. Aduh, tempaannya itu nggak bisa diceritain, ya nggak bisa diceritain. Terus perhatikan. Sebab Allah setia dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, tidak akan dicobai melampaui kekuatan. Amin. Jadi ingatlah pencobaan saudara alami tidak melebihi kekuatan. Kekuatan saudara pasti bisa menyelesaikan pencobaan. Terus perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Siapa yang memberikan jalan keluar? Tuhan. Jadi pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ingat saja Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanan, menghadapi jalan buntu. Di belakang Firaun, di depannya apa? Laut. Ada saja jalan keluar. Lewat apa? Tuhan kirim angin. Angin timur membelah laut itu, sehingga laut itu di kiri kanan menjadi apa? Tembok. Angin itulah Roh Kudus. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin kencang. Jadi Roh Kudus itu membuka jalan. Amin. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Pasti terbuka sampai semua nanti selesai persoalan, beres. Ya, terus perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pencobaan itu memang tanggungan, ya, tapi bisa kita tanggung sampai selesai. Ini kedatangan Tuhan, Natal. Tidak lama lagi kita merayakan apa? Natal. Apakah juk-juk begitu Yesus datang ke dunia? Enggak. Enggak juk-juk datang. Yesus itu turun ke dunia ini hasil sebuah musyawarah. Hasil apa? Sebuah musyawarah. Gak mungkinlah Bapak berkata kepadanya, udah pergilah kamu. Nggak tahu Roh Kudus, atau Roh Kudus berkata pergilah. Hasil sebuah musyawarah dengan para malaikat. Ini musyawarah besar di surga. Kedatangan Tuhan itu hasil keputusan musyawarah. Mari, Ayub pasal yang ke-15 ayat 8. Perhatikan. Ya. Ayub 15 ayat yang ke-8. Apakah engkau turut mendengarkan dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Ya, sekali lagi. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Ya, ini perbincangan Ayub dengan sahabat-sahabat. Apakah engkau ikut dalam musyawarah Allah? Kalau Allah musyawarah, kira-kira manusia ikut enggak? Terlalu jauh ya. Orang musyawarahnya di surga. Yang musyawarah itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, para malaikat. Iya kan? Musyawarah. Nah, hasil musyawarah itu apa? Ya, Yesus harus turun ke dunia ini. Harus rela menjadi manusia. Jadi bukan ujuk turun aja begitu. Itu hasil sebuah musyawarah. Dan anak itu mau. Amin. Anak itu mau turun tahta dari anak Allah menjadi anak manusia, dari Tuhan Raja di atas segala raja menjadi hamba. Rupa Allah menjadi rupa manusia, hamba. Nah, ini hasil musyawarah. Yesus itu turun ke dunia
hasil sebuah musyawarah, termasuk para malaikat kudus, bahwa Yesus harus datang menjadi manusia. Dan Yesus memang mau rela turun dari surga ke dunia. Lahirnya Yesus di mana? Kandang domba. Wangi atau wangi atau kandang domba? Saya pernah dulu. Saya dulu setiap Sabtu dulu Sumber Sehari melayani di situ. Ya. Selasa ya. Pernah ada Sabtu ya. Ya Selasa. Selasa. Ya. Jadi lewat itu ada kandang domba. Orang-orang begitu. Kira-kira berapa meter sudah kerasa. Sudah kerasa tahunnya. Ya. Tapi harus dilewati begitu. Yesus lahir di kandang domba. Kotoran. Ya, disitulah Yesus. Ya, itulah gambaran hidup manusia yang kotor karena dosa. Kotor karena dosa. Dosa itu wanginya tuh bau. Kalau orang kegapannya mencuri, harum namanya itu bau. Harum namanya itu bau. Kalau boleh jangan ketahuan, ya kan? Kalau boleh jangan ketahuan. Karena apa? Mau ditutup-tutupi, jangan ketahuan. Kalau kita berbuat dosa, tadi sudah berapa kali kita berbuat dosa? Dosa itu, setiap kita berbuat dosa, bau atau harum di hadapan Tuhan? Setiap berbuat dosa. Tapi Tuhan rela menanggung dosa umat manusia. Ya, rela menanggung dosa umat manusia. Boleh? Yesaya 53 ya? Ya. 53 atau 54. Ya, ini gambaran sedikit pribadi Tuhan. Ya, Yesaya pasal yang ke-50. Ya. 3. Ya. Boleh ayat 1 mulai. Yesaya 53 ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Itulah pribadi Yesus. Seperti tunas dari tanah kering, kurang air, layu. Ya, layu kelihatan. Terus Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, hingga kita memandang dia. Tampan, semarak pun tidak ada. Terus Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. dihina dan dihindari. Saudara pernah dihindari orang? Kalau Yesus itu dihina, dihindari, terus Seorang yang penuh kesengsaraan. seorang yang penuh kesengsaraan, terus Dan yang biasa menderita kesakitan. sudah biasa menderita apa? Kesakitan. Itu pribadi Yesus. Terus Ia sangat dihina,
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Yesus tidak masuk itu. Kan waktu itu sensus, ya kan? Sensus dibuat oleh Raja siapa itu? Sensus. Sensus. Pas sensusnya kepada Yesus. Lahir di mana kami coba nggak masuk itu. Nggak masuk. Bagi kita pun dia tidak masuk. Bisa mengerti? Ya, begitu hinanya. Terus perhatikan. Yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Iya, penyakit kita yang diapa? Ditanggung. Kesengsaraan kita dipikul. Penyakit sengsara ditanggung, dipikul. Terus Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. terus Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. ditikam oleh pemberontakan kita. Setelah disalib masih ditikam lagi, ya kan? Segera mengalir air dan terus perhatikan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan, bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, hasil dari hukuman ganjaran yang diterima kita ini beroleh selama. Amin. Beroleh apa? Kalau dulu Israel itu kalau buat dosa harus ada korban. Orang kaya korbannya lembu, orang sedang domba, orang miskin harus ada, sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa, harus dikorbankan. Dia di atas mesbah. Yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, tingginya 3 hasta. Harus dikorbankan. Nah, kalau enggak, orang itu ya, kalau dia mati masuk neraka dia. Tapi kalau dikorbankan, binatang karena dosanya diampuni. Maka disebut altar, tempat yang tinggi. Makanya Yesus mati di gunung Golgota, di tempat yang tinggi, untuk menggenapi semua korban-korban penghapus dosa, lembu, tekukur, dan juga domba. Tidak perlu lagi kita bawa korban, cukup darah Yesus menghapus dosa kita. Amin. Dan dia buat kita menjadi putih seperti satu. Ini hasil musyawarah. Yesus harus turun menghapus dosa umat manusia. Terus perhatikan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Berarti manusia itu ada penyakit. Pernah sakit? Saya sudah diponis, saya udah gak ada obat. Udah 100%. 100% udah ketutup 100%. Udah 2 rumah sakit Karisma sama rumah sakit Santosa. Dan ada lagi obatnya. Harus dibelek. Puji Tuhan sekarang udah bersih. Kalau dulu saya datang 3 tahun udah gak bisa. Sesak. Kemurahan Tuhan. Ya pasti ada mujizat ya. Ya terus perhatikan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Kumaha. Bagaimana kalau jalan masing-masing? Kumaha.
harusnya sepakat. Dua itu menjadi satu. Sepakat. Ya, terus perhatikan. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, kejahatan manusia ditimpakan kepada Tuhan. Semua ke Tuhan ya. Manusia yang bersalah, Tuhan yang menanggung. Baiknya Tuhan ya. Coba kalau orang yang bersalah ditimpakan pada saudara, apa saudara? Manusia yang bersalah ditimpakan ke Tuhan. Ya, begitulah. Harus rela. Hasil busa, wala. Harus rela. Ya, terus perhatikan. 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Iya, Dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak berkata, ku hajar nanti kamu. Kamu gak tahu saya anak Allah. Dia seperti domba, dia ditikam, disalib, ya, tidak membuka. Ya, terus sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya, semua tulah ditanggung oleh Tuhan. Ditanggung sampai begitu buruk rupa. Terus berarti orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik ya, dan dalam matinya di antara orang-orang fasik. Terus dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Satu penjahat di kiri, satu di seperti dia lah kepala penjahat itu. Seperti dia di tengah-tengah. Padahal tidak ada salahnya. Terus sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan menjadi pusat terang dan menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang yang benar, yang akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi yang dipikul itu apa? Kejahatan manusia. Dipikul, ya, ditanggung di kayu salib. Nah, inilah namanya pengorbanan. Sakit memang, tapi hasilnya mulia. Amin. Kita ini dibenarkan. Amin. Kita ini dibenarkan bukan dengan usaha kita, tapi dibenarkan oleh darah Yesus. Darah yang tidak bercacat, nggak ada cacatnya, nggak ada salahnya. Benar-benar korban yang sempurna untuk membenarkan, menyucikan, bahkan membuat kita sampai sempurna. Mari kita modalkan. Salibnya, dosaku disucikan oleh darah Yesus.
Dia mengampuni serta melupakan semua dosa. Itulah mari kita nyanyikan sekali lagi chordnya sampai kita tutup. Terima kasih buat darah yang ditumpahkan Bapak. Dan kami sudah mendapat pengampunan dosa-dosa kami. Dosa kami yang merah seperti kermisi telah Tuhan ubah menjadi putih seperti salju. Sehingga Engkau juga melupakan masa lalu kami. Kami memulai lembaran yang baru, hidup yang baru. Dan kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena dosa membuat sengsara, membuat penderita, membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi kalau kami hidup benar, doa kami berkuasa. Mujizat akan menyertai tiap langkah kami. Sesulit apapun keadaan, kalau kami belajar benar berdoa, mujizat pasti Tuhan nyatakan pada kami. Kami hidup dari mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian. Kita sungguh ku bangga. Kita jalankan sekali bersama. Aku
aku dan persembahan kita semua. Sebagai warta yang kita doakan nanti yang sakit, Romalu perempuan, Bu Susi Mulyawan, Seslidia Desi Sagala Megumi, ya. Kemudian Natal kita dan Natal umum dan sekolah minggu jam 4 sore tanggal 25 Desember di gedung Grand Medlen Jalan Abdul Rahman Sare nomor 9 lantai 3 depan IPTN, ya. Imam puasa mulai minggu hari ini jam 4 sore. Jam 6 sore, ya. Jam 6 sore dibuka bersama di Cimindi jam 6 sore, ya. Boleh jemaat, ya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan latihan kor, ya, di Cimindi, ya. Ya. Ya, imam-imam, ya. Selasa tidak ada ibadah doa. Ya, sekolah minggu latihan terakhir. Ya, hari Selasa, ya. Selasa latihan terakhir jam 6. Setengah 9. Ya, setengah 9 pagi. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ikut transportasi untuk Natal, harap kumpul jam 14.15 di pastor di sini atau jam 2.15. Ya. Setengah 3. Ya, Garuda itu memang daerah macet, ya. Ya. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang tidak paham bisa ditanya, ya, ke pastor, ya. Itu saya kira kita duduk dalam doa. Kita pakai berdiri. Ya, yang ikut transportasi, ya, didata supaya nanti ketahuan berapa mobil. Ya. Daftar aja, jadi boleh ke Gembala, ke Ipan, boleh, ya. Boleh, terserah aja. Nanti ya dikasih tahu, ya. Oke. Haleluya. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan yang mulia. Kami telah beribadah ini besar labanya. Tibalah waktunya anak-anak akan pulang bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang.